Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan coding Python dengan Google Colab untuk clustering. Berikut contoh clustering menggunakan metode hierarchical clustering. Pertama, cari dataset yang akan digunakan untuk melakukan clustering dengan menggunakan kata kunci predikat dataset Post Clustering Kaggle seperti berikut. Predikat dataset Post Clustering Kaggle kata kuncinya. Setelah itu, kita download datasetnya. Setelah di-download, maka akan muncul data seperti ini. Dataset kartu kredit terdiri dari 9.000 data dan 18 buah fitur. Setelah itu, upload file dataset ke Google Drive dan beri nama sesuai yang kalian inginkan. Seperti berikut, dengan format CSV. Setelah itu, buatlah file Google Colab baru untuk mulai melakukan coding. Berikut merupakan contoh coding Python di Google Colab. Adalah coding dari hierarchy clustering menggunakan Google Colab. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu arti codingan di Google Colab. Pertama, library NumPy. Library NumPy digunakan untuk mengelola data, terutama berbentuk array dan melakukan komputasi. Library Pandas digunakan untuk membaca file CSV dan menampilkan data dalam bentuk tabel. Library Seabrown digunakan untuk melakukan plot variabel dalam bentuk diagram batang. Berikut merupakan library untuk melakukan hierarchical clustering. Silhouette digunakan untuk mengukur kualitas cluster yang terbentuk. Standard Scalar untuk melakukan pre-processing atau menyeragamkan rentang nilai data pada dataset. VCA dan Quotient Similarity digunakan untuk reduksi fitur data sehingga dapat dilakukan visualisasi dua dimensi. Selanjutnya, dilakukan pembacaan file dataset CSV yang terdapat pada Google Drive. Apabila ini belum dimonsen, nanti akan ada link yang muncul yang harus diklik dan kemudian ada kode yang harus di-copy. Pada dataset Course ID yang tidak diperlukan dalam melakukan clustering sehingga dihapus. Dilakukan pengecekan apakah terdapat data yang kosong atau memiliki missing values. Terdapat fitur minimum payments, terdapat 313 buah nilai. Terdapat fitur minimum payments, terdapat 313 buah nilai kosong. Credit limit, terdapat 1 buah nilai kosong, sehingga dilakukan pre-processing. Nilai yang kosong pada kedua fitur tersebut diisi dengan rata-rata dan dari fitur tersebut. Maka, sekarang tidak ada lagi missing value pada dataset pre-processing selanjutnya. Dilakukan pengecekan apabila terdapat data yang kosong. Pada fitur minimum mainnet terdapat 313 data. Pada fitur credit limit terdapat 1 buah nilai yang kosong sehingga dilakukan processing. Nilai yang kosong pada kedua fitur diisi pada nilai rata-rata pada fitur tersebut. Maka tidak ada lagi missing values pada dataset, sehingga dilakukan proses processing. Nilai yang kosong pada kedua fitur tersebut diisi dengan nilai rata-rata. Ini tidak ada lagi missing pada dataset. Processing selanjutnya ada menyeragamkan tentang nilai pada tiap-tiap fitur kolom pada dataset. Hasilnya seperti ini, terdapat 000. Processing selanjutnya menyeragamkan tentang nilai pada tiap-tiap fitur kolom pada dataset. Di sini standard scalar buat data yang baru.
Di sini tampak nilai data awalnya memiliki rentang nilai yang tidak seragam. Dalam kolom rentangnya 0 sampai tak terhingga dan ada yang 0 sampai 1. Apabila tidak seragamkan, maka kolom yang rentangnya 0 sampai tak terhingga akan dianggap jauh lebih penting daripada 0 sampai 1. Merupakan hierarki data yang divisualisasi dalam bentuk dendrogram. Hierarki ini menghubungkan data-data yang jaraknya dekat sebagai satu klaster, sehingga garis yang paling atas adalah yang menghubungkan data yang tersisa. Karena dataset terdiri dari 9.000 data. Apabila tidak dilakukan pemangkasan, maka akan dilakukan visualisasi terhadap seluruh data 9.000 data tadi. Dari dendrogram clustering dapat dibuat cluster dengan Silhouette score. Mencari jumlah cluster dengan Silhouette score. Untuk jumlah cluster 2 dan 10, semakin tinggi nilai Silhouette score, maka semakin baik clustering yang terbentuk. Di sini yang terbaik terdapat pada cluster nomor 2 karena nilai yang paling tinggi. Hasil clustering dikatakan baik apabila data-data di dalam satu cluster jauh di dalam data cluster lainnya, serta apabila data-data dalam satu cluster mirip satu sama lain memiliki hierarki memiliki nilai yang paling rendah. Bukti ini contoh clustering menggunakan cluster 3. Berikut merupakan contoh melakukan visualisasi hasil algoritmatik clustering agar lebih mudah untuk dipahami dengan menggunakan fitur sumbu X dan sumbu Y. Data yang digunakan memiliki 17 jumlah fitur. Oleh karena itu, dilakukan reduksi dimensi data dari 17 menjadi 2 menggunakan dekomposisi PCA. Di sini dituliskan bahwa komponen yang diinginkan adalah 2. Setelah terbentuk data dengan 2 fitur X dan Y, dilakukan pewarnaan pelabelan pada cluster. Di sini saya menggunakan warna merah, biru, dan hijau. Ini adalah merupakan waterfall hasil visualisasi klaster dataset kartu kredit ke dalam buah klaster. Sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.